Oke. Minggu depan kita masuk ya? Masih masuk kan? Tidak ada, belum libur. Nurhandayani. Oke, selamat malam Neil, Rian, Neil, Hezo, Eva, Malam, Bu. Alfred, Zoti. Coba lagi ya. Widya, Fikri, Eva, Neil, Sastriani. Widya Stuti. Sujianto. Oke, karena sudah banyak yang hadir, Yuni, Hotma, Diki, Sujianto, Muhammad Arfan, Alfarid, siapa lagi? Guys, oke. Kita mulai ya sebelum masuk ke pembahasan. Melanjutkan yang kemarin, di sini Ibu perkenalkan operasi pengolahan citra. Jadi ada namanya operasi pengolahan. Ada ini berdasarkan geometri, matematik, ada boolean ya. Di sini di pembahasan ini operasi titik. Ini sudah disinggung minggu kemarin. Operasi titik dalam image enhancement dengan memodifikasi histogram citra masukkan agar sesuai dengan karakteristik yang diharapkan. Nah, ini menggunakan operasi titik. Kemarin sudah dibahas intensity adjustment. Jadi mencerahkan ya dengan height-nya. Ini kemarin misalnya kita di foto tuh beras ya kan ada butiran-butirannya. Ini dibuatkan histogramnya. Decrease the contrast of an image ya. Nah, ini contoh ada si kameramen ya, ini dibuatkan histogramnya. Ini namanya menggunakan operasi titik ya. Yang berikutnya histogram equalization, menghasilkan citra keluaran yang memiliki nilai histogram yang relatif sama. Agar kualitasnya bagus, histogramnya dibuat relatif sama. Agar sama, ada prosesnya ya. Ini udah kemarin. Berikutnya operasi spasial. Operasi spasial yaitu pengolahan citra dilakukan menggunakan kernel konvolusi dua dimensi. Jadi harus dipahami apa itu kernel konvolusi dua dimensi. Di sini menggunakan metode image enhancement dalam operasi low pass filtering dan high pass filtering. Ini yang dibedakan itu berdasarkan ini ya persamaannya ini untuk kernel yang low pass filtering ya. Low pass filtering proses melewatkan komponen citra dengan nilai intensitas rendah low pass filtering. Jadi meredam komponen citra dengan nilai intensitas yang tinggi. Kalau berbicara dengan intensitas itu adalah di color-nya, di warnanya ya. Low pass filter ini menyebabkan citra menjadi lebih halus, lebih blur. Jadi bagus, tapi dia lebih halus. Digunakanlah si low height ini ya. Rizky Pradana ya. Kemudian di sini untuk membuat low pass filter aturannya semua koefisien harus positif ya. Yang positif bilangannya perhatikan ini apakah kernelnya bisa bilangan ini kenapa ya oke. Ya jumlah koefisien kernel harus sama dengan 1. Bila ditotalkan ini harus 1 ya untuk low pass filter ya positif dan harus 1. Contoh di sini adalah neighborhood averaging yang melakukan rata-rata ya. Ini contoh hasil dari si low cost-nya. Kemudian ada dengan median filtering. Nanti kamu juga akan membaca, melihat apa median filtering. Salah satu bagian dari low pass filter tadi yang menggunakan operasi spasial. Spasial ini ada low pass-nya dan ada high pass filtering. Low pass filtering ini bagian dari median filtering. Apa itu median filtering? Salah satu jenis low pass filter yang bekerja mengganti nilai suatu pixel dengan nilai median, min, median, modus ya, itu ya rata-rata. Dari pixel dari lingkungan tetangganya. Diambil dari rata-rata pixel itu dan yang bertetangga ya. Contoh perintah melakukan median filtering adalah yang terkontaminasi noise. Bila ada noise-nya dihilangkan dengan median filtering. High pass filtering yang itu tadi ada low, ada high-nya. High pass ini proses filter yang melewatkan komponen citra dengan nilai intensitas tinggi. Kernelnya di sini aturannya
positif boleh, negatif boleh. Kemudian jumlah koefisiennya itu harus antara 0 dan 1. Negatif boleh, positif boleh, namun kernel itu biasanya ini dijumlahkan semua, itulah hasilnya harus di antara 0 dan 1. Ini contoh menggunakan high pass filtering. Nah, hari ini kita masih di operasi transformasi, kelanjutan minggu kemarin. Transformasi di sini adalah image enhancement berbasis transformasi citra dengan mentransformasi domain ke domain lain, kemudian melakukan proses enhancement. Enhancement itu perbaikan pada domain yang baru sesudah ditransformasi. Ada juga yang mengembalikan citra ke domain spasial dengan menampilkan ini dia tadi fast Fourier transform. Ya, transformasi ini memindahkan informasi citra dari domain spesial ke domain frekuensi. Domain spesialnya dipindahkan ke frekuensi, itu disebut fast Fourier transform. Dengan merepresentasikan citra spasial sebagai suatu penjumlahan eksponensial kompleks yang beragam frekuensi. Nah, kalau masuk ke fast Fourier transform ini menggunakan citra yang ada beragam frekuensinya, ada frekuensi, ada sinyal, ada magnitudo, dan fasa. Jadi perhatikan, kalau misalnya kamu mau menggunakan metode fast Fourier transform, itu adalah citra yang dikonversi tidak hanya ke digitalnya, namun citranya harus mengandung ada sinyal, ada frekuensinya, ya. Oke, ini Ibu stop dulu supaya masuk ke pembahasan hari ini, supaya lebih ini ya. Oke, kalau ada yang minta apa tuh izin sakit ya, karena itu kan kita kan lihatnya itu di akhir UAS nanti. Kalau bisa di email, jadi di email itu walau kamu WA, jadi misalnya nanti misalnya ada kesalahpahaman, ada buktinya kayak surat kita kalau kamu dulu masuk sekolah, ya kan? WA ini kan karena kan apa itu resta kan. Jadi kalau di email tersimpan. Jadi misalnya sakit, tidak hadir sama sekali, ya bisa di-emailkan juga. Jadi nanti ada buktinya gitu dia. Pas kita rekapnya ya, merekap kehadirannya. Kita masuk ke hari ini pertemuan, oke ya. Jadi hari ini melanjutkan yang transformasi Hooke, bukan transformasi Fourier minggu kemarin, fokus di wavelet dengan Hooke. Wavelet ini bekerjanya berdasarkan sinyal, ada juga tadi ada harus ada gelombangnya ya supaya menghasilkan suatu pendekatan terkait dengan dimensi tinggi yang disebut dengan reduksi dimensi ya. Oke, oke, lihat dulu. Transformasi wavelet ya, Ibu sampaikan ini wavelet ini metode ini tidak hanya orang komputer atau yang menggunakannya. Kalau kamu baca nanti penelitian atau judul skripsi ya itu orang fisika juga menggunakan ini ya metode wavelet ya. Wavelet ini dikemukakan oleh oke biar lebih jelas ya. Tahun 1980 si Prancis Ondelet yang berarti gelombang kecil ya. Jadi transformasi wavelet akan digunakan bila citranya mengandung itu tadi ada gelombang frekuensi gelombangnya juga. Ini artinya menjadi wave yang artinya wavelet. Jadi transformasi wavelet ini adalah transformasi linear yang hampir mirip dengan Fourier, hanya di sini membolehkan penempatan waktu dalam komponen frekuensi yang berbeda dari sinyal yang diberikan. Jadi dari tadi gelombang kecil ini ada waktu, itu yang membedakan si wavelet dengan Fourier-nya. Menganalisa sinyal yang frekuensi bervariasi pada satuan waktu, diperlukan suatu transformasi yang dapat memberikan resolusi. Ini disebut dengan AMR, analisis multi resolusi. Dirancang untuk memberikan resolusi waktu yang baik sehingga resolusi frekuensi ini pada frekuensi tinggi dapat diketahui kapan itu resolusi yang baik dan waktunya yang kurang baik ya. Jadi transformasi wavelet ini adalah memiliki keistimewaan cocok untuk yang digunakan dalam menganalisa Fourier dan juga yang ada frekuensinya. Nah, aturan dari si multi resolusi ini adalah menganalisa gangguan transit yang mengandung komponen-komponen frekuensi tinggi yang dilokalisir pada sinyal-sinyal frekuensi daya. Di sini ada tadi gelombang, ada frekuensi, ada sinyal,
ada waktu time-nya, maka gunakanlah transformasi wavelet. Jadi kalau kamu ada misalnya permasalahan atau kamu mau menyelesaikan suatu masalah, kamu lihat dulu kira-kira datanya apa, objeknya apa, yang diolah apa. Nah, dari situ bisa kita, oh iya cocoknya ini metode ini. Itu dia ya, dengan berdasarkan data yang akan diolah. Kemudian analisa wavelet ini adalah teknik penjendelaan variabel window teknik mengizinkan pengguna interval waktu yang menginginkan informasi frekuensi rendah yang lebih tepatnya ya. Oke, transformasi wavelet tadi ada dua yang disebut dengan wavelet continue atau TWK atau transformasi wavelet discrete atau disebut TWD ya. Asar ini keluar masuk, nanti masuk lagi nggak dimasukin lagi ya. Transformasi wavelet continue adalah menghitung konvolusi sebuah sinyal dengan sebuah jendela modulasi pada setiap waktu. Jadi tetap menghitung sinyal, namun pada setiap waktu dengan induk wavelet atau fungsi dasar wavelet ya. Jadi kalau kita ini persamaan matematika untuk menghitung waveletnya ya di yang ini ya. Pendekatan dengan mengurangi dimensi data yang disebut dengan reduksi dimensi. Ini persamaan matematikanya. Jadi oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini transformasi kontinu ini persamaan bentuk TWD-nya, matematikanya ini persamaannya ya. TWD MN diketahui kemudian A0-nya berapa, M-nya dipangkatkan. Ini dia. Inilah gambar skema low pass and high pass yang tadi dibahas tadi pengolahan citra tadi untuk transformasi wavelet discrete. Jadi tadi ada di median filter low pass. Ya, di sini ada untuk wavelet discrete yang menggunakan ini tadi skema low pass dan high pass-nya ya. Ini persamaan matematikanya. Transformasi wavelet ini menggunakan low pass, high pass, keluarannya adalah filter low pass dan high pass-nya. Jadi ini persamaan untuk transformasi low pass-nya, ini untuk inverse TWD. Jadi kalau kemarin Ibu sampaikan, kalau misalnya kita belajar metrik ya, itu nanti harus kita bahas di sini. Bisa nggak memutarkan video ya, bagaimana menghitung metrik ya, membuat inverse metrik ya. Jadi di sini penghitungan matematika kita harus bisa juga, jadi bisa ya. Transformasi wavelet continue ya adalah nggak menghitung konvolusi suatu sinyal dengan suatu jendela modulasi dengan skala yang diinginkan. Kalau ada time-nya ini menggunakan skala. Jendela modulasi inilah yang hadir, yang fleksibel, yang dinamakan induk wavelet atau fungsi dasar wavelet. Dalam transformasi wavelet dipakai istilah translasi dan skala. Translasi ada skala, skala berapa? Kan ada translasinya. Karena itulah waktu dan frekuensi dipakai oleh transformasi Fourier. Translasi lokasi jendela modulasi digeser sepanjang sinyal. Berhubungan dengan informasi waktu. Jadi wavelet ini ada translasi, ada skala, berhubungan dengan frekuensi, skala tinggi, frekuensi rendah, berhubungan dengan informasi global dari suatu sinyal. Sedangkan skala rendahnya berhubungan dengan informasi detailnya. Ini persamaan matematikanya untuk transformasi wavelet continue. Pembahasan waveletnya kita tidak detail, hanya memperkenalkan persamaannya, kemudian apa kegunaannya dan bagian-bagiannya. Ini dibandingkan ini wavelet ini lebih discrete, dianggap lebih mudah daripada yang tadi ya continue. Sinyal pertama-tama dijadikan pada rangkaian filter high pass. Jadi ini tidak kita pembahasannya di sini cukup. Lanjut kita ke transformasi Hooke. Jadi transformasi Hooke itu adalah mendeteksi citra yang berbentuk lingkaran. Lingkarannya bisa lingkaran bulat, lingkaran oval, atau nanti ada disebut dengan beberapa bentuk ya, tapi harus ada jari. Kalau lingkaran itu kan ada jari-jarinya. Nah, inilah kita melihat nanti bagaimana mendeteksi, mengidentifikasi objek yang citra yang memang berbentuk bulat, digunakan deteksi lingkaran Hooke transform ya. Hooke transform di edge detect image, contohnya ini ya, ini deteksinya ini seperti koin,
detect, recycle, ya. Feature extraction, contoh di sini adalah ada ekstraksi ciri yang disebut dengan kita perhatikan di sini adalah ini adalah contoh dari rose ya, bunga rose ya. Kalau kita perhatikan apakah si bunga rose ini berbentuk lingkaran, kita perhatikan ini diproses pre-processing ya di awal, kemudian dilakukan proses segmentasi. Jadi kalau kita perhatikan bagian ini ada dua metode yang digunakan. Satu segmentasi dengan egg detection untuk menghasilkan ini output yang putih ini digunakan egg detection, mendeteksi tepinya. Kemudian untuk mengidentifikasi bentuknya ya si flower rose ini digunakan Hope transform. Nah, proses ini yang disebut dengan ekstraksi ciri. Ekstraksi ciri ini ada nanti bentuk, ada kita bahas nanti bagian-bagian ekstraksi ya. Nah, ini semua disebut dengan future extraction. Jadi ini di tahap pre-processing, kemudian dilanjut dengan future extraction. Apakah ada kelanjutan prosesnya? Ini ada ya. Ini kita sampai di future extraction. Feature extraction ini ada di proses segmentasi dengan egg detection, mengekstraksi bentuknya menggunakan Hope transform. Ini adalah bentuk apa itu namanya semacam ininya ya, tampilan kalau dia dalam bentuk ciri bentuk pengindeksannya. Jadi kalau dibuatkan ini ya, dibuatkan ke bentuk ininya, bentuk dan indeksnya ini bentuknya. Jadi bisa disebut ini adalah teridentifikasi sebagai si bunga rose ini dengan citra rose-nya ya. Berikutnya adalah egg detection. Di sini tadi pembahasan kita adalah menggunakan flower-nya rose ya. Flower rose ini itu tadi ada disebut dengan egg detection. Egg detection ini ya ada beberapa metode nanti yang digunakan. Contoh, ini di sini ada digunakan adalah Kenny. Ada Kenny ya, Kenny ini adalah ditemukan oleh dikembangkan oleh si Kenny. Di sini ini ada kalau memperhatikan kelopak si Mawar Rose ini diambil. Jadi si outline ini adalah misalkan antara background dengan ini ya, intensitas gradien yang berbeda antara ini dia ya. Nah, ini dia. Kemudian inilah yang akan diidentifikasi outline-nya ini dengan menggunakan egg detection. Egg detection-nya apa? Menggunakan Kenny egg detector ya. Tadi ada segmentasi, kemudian segmentasinya menggunakan egg detection. Egg detection-nya menggunakan Kenny. Kenny-nya Kenny egg detector. Kenapa ini digunakan si egg detect si Kenny ini ya untuk outline-nya mendeteksi outline ini ya. Ada good detection, good localization, dan clear response. Jadi bisa dilihat di sini yang putih ini menunjukkan hasil dari Kenny egg detector pada bunga rose atau mawar ya. Oke, ini dalam bentuk citranya. Nah, kalau dibuatkan di sini ide dasar si Hope ini adalah sebuah sumbu XY, ini titik-titiknya ya, di mana konsep dasar Hope transform ini adalah menggambar garis dan kurva dengan berbagai ukuran orientasinya melalui titik mana saja. Jadi diambil pada satu titik mana yang memiliki menemukan persamaan yang paling banyak dalam satu titik. Itu transformasi Hooke ya. Contoh ini ditarik garis lurusnya ini pada titik yang ini ya. Kemudian si Hooke ini memperkenalkan ini dengan teknik delocate shape image. Dari sinilah dibuatkan dia persamaan dari penjelasannya Bagan tadi ya. Y sama dengan mx tambah c, di mana c adalah min x kali m tambah y. Jadi kalau diperhatikan sebuah lingkaran, sebuah ini karena Hooke transform ini adalah mendeteksi lingkaran, ini perhatikan ini adalah seperti jari-jarinya. Jadi untuk mencari ini poin XY, Y sama dengan A1X tambah B. Nah, ini dia dibuatkan. Dari sinilah dibuatkan dia persamaannya. Nah, Hooke basicnya. Jadi ini dijelaskan dia bagaimana sebuah titik atau itu tadi ya posisi objek tadi pada sumbu XY dengan ada nanti yang disebut dengan sudut. Inilah yang dilihat dia sudutnya. Y sama dengan AX, ini A ya. A ini adalah pertemuan titik ini dengan ini, X dengan Y ya.
AX tambah B. Untuk menghitung si Y, AX tambah B. Nah, dibuatkan dia lagi di sini turunannya, dicontohkan. Titik, sebuah objek yang ada pada titik X11, image, citranya, S11, kalau dibuatkan ke sumbu transformnya, digariskan ini dia, titik 1, 1. Di mana ini A, ini B, dari persamaan sebelumnya, B sama dengan, dibuatkan ini B sama dengan min A tambah 1. 1 sama dengan A kali 1 tambah B. B, ya kan, ini persamaan matematikanya. Dari sini diturunkan dia, ini dibuatkan gambarnya. A pada titik 1, 1, di mana ini AA, ini adalah X-nya, ini Y-nya. Ya. Perhatikan, dibuatkan dia, diketahui image pada titik, ada berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 0, 1, 1, 2, 1. Ini dengan rumus yang tadi dimasukkan, ya. Pada titik 1, 0, B sama dengan min A. B sama dengan min A. Ya, ini dia. B sama dengan min A. 1, 1, B sama dengan min A tambah 1. Ini A, ini min A. Min A tambah 1. Dan seterusnya. 32, B sama dengan min 3A tambah 2. Dari persamaan ini, dilanjutkan lagi, ya. Kita perhatikan, dibuatkan dialah, ini tadi ya, mencari titik-titik yang terbanyak pada satu linier. Ini dia dibuatkan, kemudian ditarik garis lurusnya. Ini contoh berikutnya, dimasukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C, diketahui. Ini tadi kan ini sudah dibuatkan titik-titiknya. Ini pemisalan 10, 11, 21, 31, ya. Erika, kenapa keluar masuk Erika? Erika. Ya, oke. Ini tadi ya, diketahui XY, Y sama dengan MX tambah C, di mana C sama dengan ini persamaan yang sudah ditentukan. Diketahui X-nya 1, Y-nya 3, dimasukkan ke persamaannya. 3 sama dengan MX tambah C, diketahui X-nya 1. Ya, Y-nya 3, 3 sama dengan ini hasilnya, C sama dengan ini. Ya. Kemudian, oke ya. Ini tadi sudah didapatkan persamaannya, sudah diperoleh berapa C dengan persamaan YMX tambah C. Ini tinggal dimasukkan berapa X, berapa Y. Kemudian dicoba digambarkan. Nah, menggambarkan ini sekarang bagaimana? Ini tadi kalau tadi dibuatkan si Hook, kalau ini dibuatkan oleh si Peter ya, ini dia digambarkan ya dengan standar Hooke transform, disebut SHT. R di sini jari-jari, R ini mencari R ini, jari-jarinya ini pada titik XY, ya, itu adalah R sama dengan XI kosinus berapa derajatnya, ini yang ini berapa derajat, ditambah YI, Y berapa, dengan sinus berapa derajatnya. Nah, dengan persamaan tadi ini, kita dimasukkan lagi ya, menghitung transformasi Hooke-nya. Ini dia, XI cos, ini dia, ini adalah dibuatkan grafiknya, ini parameter space-nya digrafikkan. Nah, ini kalau misalnya pakai MATLAB, ini tinggal dimasukkan, pakai Python, ini bisa didapatkan ininya. Memang kelebihan si MATLAB sama Python ini membuatkan grafik sangat lebih menarik ya, daripada hanya Excel. Nah, ini dia dengan perhitungan-perhitungan yang tadi, itu dia ya. Jadi ini persamaan untuk standar Hooke transform mencari titik berapa R-nya ya, jari-jarinya. Nah, ini tadi sudah diketahui yang persama yang di awal tadi ini ya, yang ini contoh yang ini tadi. Ini dilanjutkan lagi, kita buatkan dalam bentuk oke. Ini kita buatkan tabelnya 1-1, 1-1, 2-1, ini 2-3, 1-3, oke. Ini enggak 4-3, ada 3-4. Nah, ini titik ini dibuatkan dalam tabel menghitung minus 45 derajat, 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Oke, Ibu stop dulu. Kalau minus 45 derajat,
atau 0 derajat aja. 0 derajat, minus 45, 45 derajat, 90 derajat, min 90. Kalau 45 derajat, kalau di jam itu jam berapa? 45 derajat. Ada 45, ada minus 45. Kalau 45 itu di mana? Ayo. Ada tadi 45, ya kan? 45, 90. Ini dia, 45, 0, 45. Kalau 45 itu misalnya kalau di jam itu pukul berapa ke berapa, pukul berapa, jam berapa? Kalau jam 3 jam berapa? Kalau jam 3 itu stop share. Sorry. Kalau jam 3 itu stop share. Kalau jam 3 pagi ya, jangan jam 15, jam 3 pagi. Itu berapa derajat? 90, Bu. Berapa? 90. 10. Oke, 45, Bu. siapa yang 45? Saya. Susila 45. Kalau minus 45 di jam berapa? Ayo Jam ingat 5. lagi pelajaran 9. dulu. Jam berapa? Jam 9. 45 minus 45. Oke, yang lainnya. Apa 11, itu? Bu. Hah? Jam 15.00 atau jam 3 sore. Jam 12.00 itu jam berapa? Berapa derajat? Hah? 12.00? 0 derajat. Ya. Tadi yang 45 derajat udah. Yang 90 derajat? Jam 6, Bu. Coba kamu tunjukkan dulu jam berapa. 80. Hah? 80? Ya, Bu. Kenapa? 80. 80? Kalau jam itu 80. 180. Yang mana 180? Yang mana? Ayo dia dulu tadi jam 3 berapa derajat ya, supaya kamu paham yang minus 45, 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Berikutnya coba hitung kosinus 45 berapa di apamu? Kosinus 45, sinus 45. Ada yang bisa melihat di situ berapa? Oke, perhatikan ya. Coba disimpan dulu ya. Kita lihat X kosinus derajat ditambah Y sin derajat ya. X-nya tadi 2 ya. Kosinus ini ya X ini supaya dapat nanti 1,4 ini, perhatikan 2 kali kosinus jangan dulu kosinus 45. Kosinus 0 berapa? Itu dulu biar dapat. Kosinus 0 berapa? Sinus 0 berapa? Coba masukkan dengan titik 20. Berapa hasilnya? Untuk 0 derajat aja. Dengan titik 20, 20 ini ya, mana ini dengan titik yang 20 ini ya, persamaan udah hilang lagi. Bisa ya dipahami ya? Kira-kira berapa? Ini dengan kita mencari untuk 0 derajat aja. Masukkan 2 kali kosinus 0 derajat ditambah 0, Y-nya kan 0 nih. 0 kali sinus 0 derajat, itu berapa hasilnya? Bisa kira-kira? Oke, karena waktu sudah ya. Bisa ya? Stop share. Bisa dihitung-hitung itu? Berapa hasilnya? Hah? Dengan memasukkan itu tadi, persamaan tadi ya. Ini tadi X kosinus derajatnya berapa? Jadi ini tadi 0 derajat ya. Supaya lebih mudah dulu. X kosinus, X-nya 2, kosinus 0 ditambah, Y-nya di sini diketahui 0, Y sinus 0 derajat. Coba berapa hasilnya? Nah, ini deteksi lingkaran yang ini sudah didapat hasilnya. Cuman untuk memastikan kamu masih ingat nggak menghitung si kosinus-kosinusnya. Nah, yang ini dilanjut lagi ya. Dibuatkan bentuk tabel lagi.
Jadi hasilnya ini semua terdiri dari angka 1,4, ada 0, 0,7 dan seterusnya dibuatkan ke dalam tabel. Ini tabelnya minus derajatnya 45, minus 45, 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Ini minus 1,4. Ini tadi berapa hasilnya ya? Hasil yang ini semua ya dibuatkan, diurutkan. Ternyata minus 1,4 itu jumlah totalnya ada 1, ya kan, hanya ini. Kemudian kita perhatikan di sini yang paling banyak itu adalah angka berapa? Apa? Di angka 4. 4. Angka 4 berapa? 4 Tiga, kan Bu. hanya Tiga. 1. Oke, jadi 3 ya. Jadi yang di sini ya, yang paling banyak itu adalah ini banyaknya ya. Misalnya contoh ini ya, minus 1,4 di sini kan hanya 1, ya kan? Dari ini hasil yang tadi kita cari ini, persamaan yang ini 1. Angka 1 ada berapa? 1, 2, 3, mana? 1, 2, 3, 4. 4 ya? Di sini kok enggak? Ada 4. 1, 2. Oke. Iya, dia salah juga. Ya kan? 1, 2. Makanya nanti dicek. Jadi pas enggak ininya, perhitungannya. Kita lihat angka 1. Harus diperhatikan juga dia di derajat berapa. Nggak bisa seperti Bu tadi langsung dicari 1 ada 4. Lihat dia di minus 45 berapa. Berapa 1? Tidak ada. Minus 1,1. Ini dia begini. Kira-kira bisa ini? Nah, ini dilanjut dulu ya. Untuk R0, apabila 20 hasilnya adalah X cosinus 0 tambah Y sinus 0 sama dengan 2. Jadi ini diketahui untuk R dengan derajatnya di 0, hasilnya 2. R dengan derajat dengan 90, R-nya ini hasilnya 3. Jadi ini tadi ya, kelanjutan yang ini hasilnya semuanya adalah X cosinus 0 tambah Y sin 0 dengan derajat 0, hasilnya 2. Dan ini untuk persamaan yang ini ya, untuk derajatnya yang 90 derajat, hasilnya Y sama dengan 3. Oke, kita lihat lagi ya. Hawk transformer tadi hanya berbentuk jari-jari. Kalau ini adalah sear cycle-nya, ini perhatikan lagi ya. Perhatikan ini selalu jari-jari ya. X, ini X-nya, ini Y. Ini perpotongannya XY ya, ininya. Maka X sama dengan X0 tambah R cosinus 0, ini R Y sama dengan Y0 ditambah itu persamaannya. Untuk sear cycle diketahui ada titik X0, kemudian Y0 ada R, ada jari-jarinya ya. Jadi untuk mencarinya ini persamaannya. Ini kalau digambarkan inilah Hawk transforms sear cycle-nya ya. Sear cycle-nya. Nah, ini dia digambarkannya untuk titik X0, Y0 ada R-nya. Perhatikan. Jadi ditarik garis ininya, linearnya ya. Ini namanya pusatnya ini lokal maksima ya. Kita perhatikan lagi. Hawk transform sear cycle. Contoh, ini untuk lingkaran yang memang lingkaran R-nya sama dengan R. Jari-jarinya memang ini dia ya. Nah, ini grafiknya kalau digambarkan. Oke, ini hasilnya seperti tadi yang si Rose tadi, dicari detection-nya dengan Kenny, hasilnya ini dibuatkan grafiknya. Kemudian contoh berikutnya dengan lingkaran namun berbentuk elips. Jadi ada X0, Y0, ada R pada X1 atau R pada Y. Jadi jari-jarinya R pada X dan R pada Y. Ini kalau digambarkan dengan lingkaran berbentuk elips atau lihat ya melengkung ya. Ini persamaannya ya X0 tambah RX cosinus derajat. Kemudian digambarkan grafiknya. Ini hasilnya kalau dibuatkan pada sumbu XY dengan X0, Y0, RX, RY-nya. Nah, ini dia untuk elips lingkarannya yang berbentuk ini dia lingkarannya ya, elipsnya. Kemudian udah mau selesai, Andre udah mau habis waktunya. Oke. Kita perhatikan lagi untuk lingkaran yang berikutnya. Ini digambarkan untuk yang elipsnya ya. Ini tadi elipsnya yang horizontal ya. Ini kalau yang vertikalnya supaya bisa kamu bedakan ya. Jadi berikutnya perhatikan ada contoh lainnya.
Ini contohnya kalau mengidentifikasi atau mendeteksi untuk yang ini daffodil, bunga apa nih ya? Ini dia aslinya, ini biner. Biner itu masih pre-processing supaya bisa diidentifikasi, dikonversi dulu nanti citra ini ke citra biner. Biner itu adalah black and white-nya. Ini adalah supaya lebih mendapatkan itu tadi candy-nya. Jadi harus warnanya, color warnanya itu harus black and white, ya. Nah, ini didapat, ini grafiknya, ya. Contoh berikutnya adalah dengan bunga lili. Apakah bunga lili berbentuk ada elipsnya, ada lingkarannya? Kita perhatikan. Ini citra asli, dikonversi ke biner, kemudian dengan segmentasi tadi juga bisa, egg detection, dihasilkanlah ini grafiknya. Ternyata untuk si bunga lili ini ada circle-nya ini didapat, ada beberapa ya. Nah, ini dia digambarkannya, elipsnya. Oke, jadi kalau misalnya kenapa Ibu ini selesai dulu ya? Oke. Kalau Ibu tanya, kira-kira apa objek ataupun citra yang bisa diidentifikasi dengan transformasi Hooke? Ini masih mudah ya, tidak susah. Paling nanti itu tadi ada sedikit perhitungannya, kemudian membuatkan grafiknya. Mencari sinus kosinusnya tidak sesulit Wavelet. Wavelet memang agak ini ya, Fourier, Wavelet itu agak sulit. Ini enggak ya. Kira-kira apa contoh lainnya yang bisa dibuatkan? Jadi Ibu sampaikan untuk tugas kelompok yang dibagikan, yang sudah masuk ya, setiap kelompok itu kamu terserah menggunakan Python ataupun MATLAB. Nanti Ibu bagi, dikumpulkan ini sebelum UAS ya. Jadi mungkin ada ke depannya kan kalau misalnya nanti puasa kan waktu belajar kita kan cepat ya, paling sejam. Kemudian nanti banyak libur, jadi itu tolong dikerjakan. Tugasnya tidak masih apa itu? Hanya misalnya menampilkan citra, menampilkan itu tadi seperti membuat gambar grayscale black white misalnya ya, seperti itu tadi ya. Kemudian itu tadi kemudian itulah tugasnya. Jadi silakan itu dicari-cari codingnya, kemudian dicoba karena banyak saya lihat coding-coding nggak terlalu susah ya. Ini Hesona ini ngapain? Ini nonton apa ya? Nah, oke, ada yang mau ditanya? Masih ada mungkin waktu 2 menit lagi sebelum ini out apanya? Silakan, ada yang mau ditanya? Rizky, Siti Nur, Pak? Lanjut. Lanjut. Oke, kalau lanjut kita kembali ke classroom. Sampai di sini. Selamat malam. Terima kasih. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu.